Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa kondisi dari pergerakan XAUUSD? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Sebelum kita bahas ya mengenai technical analisisnya, saya akan menyampaikan beberapa hasil meeting The Fed ya dini hari tadi pukul 1 malam. Dimana kalau kita lihat keseluruhan dari harga emas saat ini ya masih dalam tekanan seller atau dalam posisi turun. Dan hasil pembahasan dari The Fed dini hari tadi melihat inflasi ya yang masih sangat tinggi meskipun ada penurunan dari 9,1% menjadi 8,5%. Dan ini sangat jauh ya dengan tujuan The Fed sebesar 2% untuk menurunkan tingkat inflasi. Dari posisi ini kebijakan untuk September ya akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga antara 50 sampai dengan 75 basis point. Dengan hasil The Fed dini hari tadi terlihat bahwa tidak terlalu agresif untuk pergerakan harga emas ya atau XAUUSD karena terlihat sentimen pasar mencari petunjuk tentang waktu dan pengetatan kebijakan moneter yang akan datang dari Bank Sentral Amerika Serikat. Dengan adanya seperti ini, kalau kita lihat memang dengan adanya kenaikan suku bunga yang agresif, ini yang menahan dari pergerakan XAUUSD, menahan posisi untuk dia melanjutkan kenaikannya. Jadi masih dalam tekanan seller yang cukup besar ya, karena kebijakan tetap agresif karena dengan tujuan menurunkan suku bunga 2% ini cukup sangat lama ya, sangat jauh karena selisihnya sangat besar sekali meskipun saat ini sudah ada penurunan inflasi hingga mencapai 8,5%. Ini yang kita lihat dari kondisi pasar ekonomi saat ini ya. Dan kalau secara technical analisis ya dari XAUUSD di time frame daily, 3 dari candle merah terbukti terjadi tekanan yang besar ya dari seller setelah pembentukan bearish engulfing yang dari sini ya, posisinya, dan sudah terbentuk pergerakan V ya. Ini artinya seller yang sudah mendominasi yang sangat kuat dan akan menguji minimal area 50%. Dari 3 hari ke belakang ya dari posisi ini di tanggal 15 ya, hari Senin, Selasa dan hari Rabu terjadi pelemahan yang cukup besar yang signifikan sekali ya. Kalau kita lihat dari posisi hari Senin terjadi pembelian dolar besar-besaran ya, terus kemudian dari posisi hari Selasa sampai dengan hari Rabu ya terjadi impulsif bearish yang cukup besar. Kalau kita lihat keberhasilan dari 3 hari ini sudah menyentuh area weekly open bulls ya, sudah breakout dari weekly open bulls, artinya pergerakan bullish di minggu kemarin ya itu sudah dimakan oleh candle warna merah untuk saat ini, untuk sementara saat ini ya. Kita tinggal lihat sampai dengan hari Kamis ini dan Jumat besok apakah close di bawah weekly open bulls atau akan terjadi penolakan ya dari buyer. Kita lihat dari 2 hari ini. Kalau nantinya 2 hari ini terbukti memang sampai dengan Jumat close di bawah weekly open bulls, maka kemungkinan besar dari pergerakan XAUUSD akan terjadi penurunan berlanjut. Ini yang harus kita lihat secara pergerakan dari XAUUSD. Dan pergerakan dari impulsif bearish saat ini memang sudah mendekati area 38,2%, yaitu menguji level 1756,64. Dan saya akan memberikan memasukkan ya Fibonacci retracement untuk saya melihat target penurunan hingga 50%-nya. Ini sampai di area level berapa kita lihat dulu. Nah, ini 50% yang terjadi di sini adalah area 1744,37. Area ini akan menjadi area uji dari XAUUSD. Coba kita masukkan aja ya. Ini datanya supaya nanti nggak terlalu banyak garis, saya tandain aja di sini 50%-nya Fibonacci retracement. Oke. Kalau dari posisi 61,8% sih memang mendekati 1727 ya. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja posisinya di sini. Ini untuk 61,8%.
Fibonacci retracement-nya seperti ini ya. Oke, ini posisinya 50%, sorry. Oke. Nah, ini saya hapus dulu Fibonacci retracement-nya. Oke. Seperti ini ya yang bisa kita lihat di time frame daily. Besar kemungkinan seller masih kuat menekan ya untuk kondisi pergerakan ke bawahnya. Tapi kita lihat dulu di time frame 4 jamnya untuk perkembangannya seperti apa ya. Nah, ini dari time frame 4 jam terlihat pergerakan sudah mendekati area strong atau support terkuat ya, yang terjadi banyak rejection di area ini, yaitu di kisaran 1756 yang akan menguji hari ini ya dari terkuatnya, karena dari kondisi pergerakannya memang sudah break di bawah atau menyentuh pembentukan lower low baru dari posisi ini kan ada higher low ya posisinya. Kalau kita perkecil di sini dari kenaikan ini kan membentuk higher high, higher low, higher high, higher low ya, kemudian higher high. Ini ada higher low dan posisi kenaikan terakhir di sini tidak melebihi dari higher high ini. Artinya dari posisi ini sudah ada tekanan seller yang cukup besar dan terbukti membentuk lower low baru daripada higher high ini. Kemudian ini membentuk lower high, ini lower low ya dari posisi ini juga. Ini lower low dari posisi ini. Dan kalau kita lihat apakah nanti ini akan terjadi pembentukan dulu lower high atau dia langsung bergerak turun. Biasanya sih memang pasti ada yang namanya koreksi ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah area ini. Ini kalau nanti sampai terjadi, karena terakhir kalau kita lihat nih kenaikan tajam dari area ini ya, ini kenaikan tajam impulsif yang sangat kuat di area sini ya sebelumnya, terus koreksi baru dia naik. Makanya dari posisi ini akan melihat apakah berhasil breakout di wilayah ini, tepat berada di 38,2%, yaitu 1756. Area ini wajib teman-teman pantau ya di hari ini. Ini ada area support terkuatnya di wilayah ini yang menjadi area pantau nantinya ya. Saya akan kasih penebalan ini ya blok supaya nanti teman-teman lebih enak. Kisarannya adalah sebentar, wilayah pantaunya ini ya berkisaran 1756 sampai dengan 1754. Ini menjadi area pantau kita ya hari ini untuk memastikan apakah ini berhasil di breakout atau akan terjadi penolakan dulu atau koreksi. Tapi secara keseluruhan karena dari posisi ini udah cukup jauh ya dari tertingginya sampai dengan terendahnya. Coba kita ukur dari posisi ini terendahnya sampai dengan tertingginya terakhir yang ini ya. Ini sudah mencapai $42 ya kalau kita perhatikan. Ingat bahwasanya weekly itu rata-rata bisa mencapai 50 sampai dengan $75 ya penurunannya. Jadi kalau kita ukur dari posisi teratas ya seperti ini kan high terakhirnya di sini ya hari Senin, Selasa, ini kan Rabu. Dari posisi ini kalau kita ukur untuk mencapai minimal 50% sampai dengan 61,8%. Ini kalau memang pergerakannya sangat fluktuasi sekali ya, atau sangat kuat seller menekan ke bawah, akan menguji sampai dengan hari Jumat ini di kisaran 50 sampai dengan 61,8%. Nah, seperti ini kondisinya. Oke. Itu targetnya sampai dengan hari Jumat sudah saya tandain ya areanya ini, yaitu 50% 1744 sampai dengan 1729. Jika memang seller berhasil breakout area 1754 sampai dengan 1756. Itu yang menjadi catatan kita ya di akhir minggu ini ya untuk weekly targetnya. Sekarang kita lihat, karena ini sudah membentuk area lower low ya, apakah nanti ini mencari titik lower high. Minimal kita bisa tarik dulu. Nah, kalau kita perpanjang seperti ini, kita menemukan titik high yang di sini, yang terakhir ya di sini. Coba kita tarik sampai dengan titik terendahnya ini. Oke, titik kedua sebentar ya, ini titik high terbaru di sini, high keduanya di sini ya. Jadi kita coba tarik. Ya, kalau kita perhatikan memang kondisinya akan, kalaupun dia koreksi ke atas, akan mencari titik di mana bergerak ya, minimal mendekati area weekly support. Apakah nanti terjadi penolakan? Karena area support terkuatnya di sini yang pertama adalah
area support 1765 ya di sini. Ini area supportnya dan sudah di breakout ya, atau mungkin nanti dia bergerak ranging ya, atau konsolidasi ataupun membentuk area base dulu sebelum dia melakukan atau terjadi tekanan pada seller lagi untuk menguji level 1754 ya. Itu seperti itu kondisinya. Sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam ya, untuk kita juga melihat dari kondisi XAUUSD ini ya, untuk skenario nya juga seperti apa. Nah ini posisinya terakhir ya, posisinya seperti ini. Dari dia sideways konsolidasi, kemudian dia membentuk lower low, lower high, ini lower low ya. Ini pun juga konsolidasi, breakout, ini retest ya. Anda bisa lihat retest weekly support ya, ini dini hari tadi, dan saat ini terjadi 2 candle warna merah. Besar kemungkinan ini akan menguji ke sini dulu ya, atau dia nanti baru dia naik lagi menguji ke sini baru dia turun. Bisa terjadi seperti itu. Menurut saya masih melihatnya dalam tekanan seller ya, dengan posisi saat ini. Akan besar juga kemungkinan retest ke 1771. Itu kalau kita lihat di sini ya. Oke, sekarang kita langsung aja ya skenarionya seperti apa. Kita akan lihat posisinya. Oke, sebelum kita bahas untuk skenarionya, ini saya hapus dulu ya beberapa trend line ini atau horizontal lainnya supaya tidak banyak garis-garis yang ada ya. Ini saya hapusin dulu posisinya ya. Oke, yang kita butuhkan yang penting-penting aja dulu. Oke, udah cukup ya. Jadi kita langsung aja di skenarionya. Posisi untuk hari ini ya, dengan pergerakan ini terakhir ya, dingin terakhir ini membentuk area support terbaru ya, dan di sini area resisten weekly support, dan ada high di sini pun ya. Kemungkinan besar ini akan menguji sekali lagi ke sini ya, sekali lagi ke area sini, yaitu di 38,2% di level 1756,64 atau area support di 1754,56. Dari area sini akan terlihat posisi kemungkinan besar akan sideways ya, seperti ini, sampai dengan nanti sesi Asia ya, akan menguji apakah besar kekuatannya sampai dengan area sini. Ini dulu kita lihatnya dari posisi ini. Kalau kita ukur dengan target minimal retest di support 1764 ya, dengan dorongan sampai area sini sih memang sangat kuat ya. Range-nya sudah mencapai $20 kurang lebih. Jadi kalau kita lihat minimal sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, di kisaran ini ya 38,2% yang akan menguji ke wilayah ini, yaitu dari 1756 ya, minimal ke sini ya, ke sini dulu sampai nanti kita lihat sesi Amerika ya. Ini posisinya. Dan kalaupun dia koreksi ke atas ya, kalau dia koreksi ke atas juga akan tertahan di wilayah ini. Menurut saya seperti itu ya, kurang lebihnya di area sini ya. Geraknya akan sideways juga ya, kurang lebihnya ya, sampai dengan dia posisinya bergerak menuju ke area ini. Nah ini kondisi dari skenarionya ya. Jadi kalau teman-teman mau pengambilan posisi sell ya, pastikan dulu dia breakout yang pertama ya. Pastikan dulu dia breakout di bawah 38,2%, ini yang pertama, atau area support yang terdekatnya di sini ya. Kalau di sesi Asia Eropa sih memang kita ambil taking profitnya jangan terlalu besar, karena akan terjadi maksudnya itu pergerakannya hanya terbatas, tidak terlalu signifikan ya. Beda sampai dengan Asia, sampai dengan sesi New York atau Amerika, perbedaannya sangat besar. Oke, seperti ini karena selisih dari low ya sampai dengan high yang ini, sampai dengan area terakhir di sini ini mencapai $10. Ini pun sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sangat make sense sekali ya posisinya. Dan seperti ini kalau menurut saya ya, dari pergerakannya tinggal nanti teman-teman kalau ketika nanti retest ya, dalam arti dia breakout area support 1765 ya, pastikan nanti kalau mau ambil titik area sell di wilayah ini aja, di mendekati weekly support. Apakah nanti
terbentuk pattern yang terbentuk ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern atau tidaknya. Kalau nanti di sini terbentuk, Anda boleh sell ya. Saya sih lebih rekomendasi dari pergerakan XAUUSD ini untuk pengambilan posisi sell ya. Tapi kalau Anda mau buy dengan adanya breakout di area ini boleh aja, tidak masalah. Minimal taking profitnya di weekly support di 1771, pasang stop loss di bawahnya. Tapi kalau dia breakout di bawah terendahnya di hari kemarin ya, di 1759 di area sini, ya Anda boleh sell, pasang stop loss di bawahnya. Target terdekatnya bisa di 38,2%, yaitu 1756 sampai dengan 1754. Seperti ini kondisinya ya untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Nanti kita lihat ya kondisi struktur pergerakannya seperti apa. Nanti kita berlanjut di review sore ya untuk pergerakan XAUUSD, dan kita akan membahas untuk berita yang rilis hari ini ya, salah satunya jobless claim. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua serta bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini ya, yang setia nonton channel ini dan membagikan channel ini atau video ini ke teman-teman kalian semua. Serta selamat datang buat subscriber baru. Semoga channel ini dan video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, salam profit konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.